Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Septianalis dengan NIM 24031148, mahasiswa Universitas Muhammad Deslawi dengan program studi S1 Ilmu Keperawatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait komunikasi efektif yang terjadi pada pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Saya akan membahas bagaimana hambatan komunikasi terjadi dan apa saja strategi atau hal apa yang perlu diperhatikan dalam komunikasi dengan pasien yang memiliki gangguan pendengaran. Mari kita mulai dengan deskripsi kasus berikut ini. Ibu Anin berusia 75 tahun adalah seorang lansia yang menderita hipertensi kronis dan mengalami presbikusis, yaitu gangguan pendengaran yang umum terjadi pada usia lanjut. Saat perawat melakukan kunjungan ke rumahnya, Ibu Anin tampak meminta pengulangan saat berbicara dan beberapa kali salah memahami instruksi pengobatan dari perawat. Misalnya, ketika diminta minum obat 2 kali sehari setelah makan, Ibu Anin justru mengkonsumsinya 1 kali sehari. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pemahaman akibat komunikasi yang tidak efektif. Di hari pertama kunjungan, perawat datang hanya untuk mengecek tekanan darah Ibu Anin. Hasilnya menunjukkan tekanan darah Ibu Anin 160/90 yang tergolong tinggi, yang menandakan Ibu Anin mengalami hipertensi. Siang Ibu Anin, perkenalkan saya Tiara, saya perawat dari Puskesmas Lawi. Saya datang untuk mengecek kesehatan Ibu dan akan menjelaskan cara menggunakan obat. Maaf Nak, suaranya kurang jelas. Ibu, obatnya diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Oh, 1 kali saja ya, cukup malam saja ya? Saya bantu jelaskan pelan-pelan ya Bu. Ibu silakan lihat gambar ini. Ini ada anjuran minum obat 2 kali sehari setelah makan. 1 kali diminum setelah makan di pagi hari di jam 7. Dan nanti kalau malam 1 kali lagi di jam 7. Oh, jadi begitu ya, bukan sekali saja. Betul Ibu, jika Ibu lupa minum obat, nanti tekanan darah Ibu bisa meningkat lagi. Nah, kalau dijelasin seperti ini, Ibu jadi lebih paham. Wah, keren Ibu, sekarang udah lebih jelas. Sudah? Nanti jika Ibu lupa, Ibu bisa lihat kembali tulisan ini ya Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak Nak, sudah jelas. Terima kasih. Sama Ibu, saya pamit ya. Mohon jaga kesehatan. Terima kasih. Dari simulasi tadi, kita bisa melihat bahwa hambatan komunikasi yang dialami Pak Harto ini adalah akibat dari gangguan pendengaran yang dialaminya, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penurunan kemampuan pendengaran lansia atau yang disebut presbikusis. Yang kedua, kurangnya penyesuaian cara komunikasi dari perawat. Dan yang ketiga, tidak adanya penggunaan alat bantu visual atau tulisan yang jelas. Jika perawat tidak menyadari kondisi ini, maka edukasi medis seperti jadwal minum obat bisa tidak tersampaikan dengan benar, dan itu beresiko tinggi untuk pasien. Oleh karena itu, perawat harus mampu menyesuaikan teknik komunikasi secara individual atau empatik. Agar komunikasi dengan pasien seperti Ibu Anin ini menjadi lebih efektif, perawat perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bicara dengan pelan dan jelas. Bicaralah dengan suara tenang dan tidak terburu-buru. Ucapkan kata demi kata, bila perlu, ulangi bagian penting agar pasien menangkap apa yang kita bicarakan. Yang kedua, menghadap langsung ke pasien saat berbicara. Pastikan pasien bisa melihat wajah dan mulut kita saat berbicara. Hal ini membantu mereka membaca gerak-gerik bibir dan ekspresi wajah untuk memahami isi pembicaraan. Dan yang ketiga, gunakan tulisan besar atau gambar. Misalnya tulisan nama obat dan waktu minum obat dengan huruf besar di kertas.
Bisa juga gunakan gambar sederhana supaya lebih mudah dimengerti. Yang keempat, hindari kebisingan saat berbicara. Ajak bicara pasien di tempat yang tenang, tanpa suara TV, radio, atau orang lain. Suasana hening membantu pasien lebih fokus untuk mendengar. Dan yang kelima, gunakan kalimat yang singkat dan mudah dimengerti. Hindari kata-kata medis yang rumit. Gunakan bahasa sehari-hari, mudah dimengerti, dan jangan membuat kalimat terlalu panjang. Yang keenam, minta pasien untuk mengulang kembali instruksi. Setelah memberikan penjelasan, mintalah pasien untuk mengulangi apa yang mereka pahami. Ini untuk memastikan mereka benar-benar mengerti pesan yang kita sampaikan. Komunikasi efektif sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama pada pasien lansia yang memiliki gangguan pendengaran. Perawat tidak hanya dituntut untuk mampu menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dipahami oleh pasien. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.